Halo keluarga Fami sekalian, ketemu lagi dengan saya Kak Aristo dan kita akan membahas tentang bagaimana caranya agar kalau kita bicara anak mau mendengarkan. Nah, ini kan seru banget ya. Saya yakin merupakan keinginan atau impian semua orang tua di luar sana untuk didengarkan oleh anak. Wah, enak banget Kak. Kalau aku ngomong apa, anak langsung dengar. Aku ngomong apa, anak langsung nurut. Nah, pertanyaannya bagaimana sih seni berbicara yang bisa orang tua pakai agar anak 100% pasti mendengarkan? Wah, langsung saja kita mulai tanpa berlama-lama ya, karena pasti sudah penasaran banget nih. Nah, yang bisa dilakukan ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk membuat anak 100% garansi mendengarkan kita. Yang pertama, yang cukup krusial adalah menggunakan volume rendah. Volume itu adalah besar kecilnya suara. Contohnya volume tinggi, ya teriak-teriak. Hei, apa kabar? Itu contoh volume tinggi. Contoh volume rendah banget, bisik-bisik. Hei, apa kabar? Itu contoh volume rendah. Ya, jadi tips nomor 1, jika kita mau didengarkan oleh anak, hindari volume besar. Karena ternyata menurut penelitian bukan saja anak-anak yang membenci volume besar. Kita pun sampai orang dewasa membenci volume besar. Kita nggak suka kalau diteriakin sama orang. Kita nggak suka kalau orang ngomongnya gede-gede. Bisa nggak sih ngomongnya biasa aja, kan gitu ya. Ternyata pikiran itu tidak hanya pada anak saja, tapi pada orang tua juga terjadi. Oleh karena itu kita merasa sebel atau kita merasa kesel kalau anak teriakin kita. Sebetulnya bukan perlakuan anak teriakin kita yang bikin kita kesel. Sebetulnya adalah menggunakan volume yang besar itu yang kita kesel. Karena nggak usah anak kita diganti aja dengan teman kita atau dengan siapa, teriakin kita ngomongnya. Pasti kita juga sebel atau risih minimal. Ya, jadi tips nomor 1 adalah menghindari volume tinggi. Ya, jadi pakai volume sedang atau kalau hal memang yang mau disampaikan penting sekali, pakai volume rendah. Saya beri contoh. Misalnya, kalau mau suruh anak belajar, daripada kita teriak-teriak, bentak-bentak suruh anak belajar, "Hei, ayo belajar! Gimana sih? Main game terus. Main game dapat apa? Main dengan belajar aja. Gak ada gunanya main game." Daripada kita pakai volume besar, kita pakai volume sedang atau volume rendah. "Hei Bobby, udah ya main gamenya? Kan udah dari jam 2. Lihat, kita lihat dengan kita mengubah volume saja, kita lihat respon anak langsung berubah saat itu juga. Jadi apa yang saya sampaikan ini bisa langsung dipraktekkan setelah video ini selesai. Ya, jadi mengubah volume kita, menurunkan volume kita saja, anak langsung berubah persepsinya. Yang tadinya persepsinya orang tuanya marah-marah, ini persepsinya, oh orang tua aku lagi ngomong sama aku. Kayaknya ngomong serius sih, soalnya pelan-pelan. Gitu ya. Oh, ayo udah ya, udah jam 2 pagi nih. Kamu gak ngantuk, gak tidur. Jadi gunakan volume yang rendah. Hindari teriak-teriak. Itu tips nomor 1. Tips yang kedua adalah menggunakan intonasi yang rendah juga. Ya, kebanyakan orang tua di luar sana volumenya sudah bagus sih, nggak tinggi, tapi intonasi tinggi. Ya, gimana sih? Kamu nih udah dibilangin bla 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 bla. Nah, itu kedengeran jadi kayak orang tua cerewet. Ya, terus-terusan mendengarkan orang berbicara dengan intonasi tinggi, kuping bisa sakit. Tidak cuma anak-anak saja loh. Kita sebagai orang dewasa, kalau ada teman kita bergosip sama kita pakai intonasi tinggi, terus kita juga bisa sakit kupingnya, pusing, migrain bisa lama-lama ya. Begitu juga anak kita. Jadi hindari menggunakan intonasi tinggi secara terus-menerus ya. Karena intonasi tinggi itu juga nanti bisa dianggap anak kita jutek ya, cerewet. Nah, yang begitu-begitu kan kita nggak mau ya label itu menempel sama kita orang tua. Jadi gunakan intonasi yang sedang-sedang saja atau rendah. Ya, jadi misalnya daripada, "Bobby, kamu itu disuruh main aja, disuruh belajar, susah banget, disuruh main, gak disuruh langsung aja main." Daripada kita ngomong intonasi tinggi begitu, kita pakai intonasi sedang atau rendah aja ya. "Bobby, kenapa sih kamu tuh kalau disuruh belajar susah banget? Kalau disuruh main, gak usah disuruh udah langsung main.
kenapa sih emang pelajarannya nggak suka banget ya? Lihat, ngomong biasa aja. Dengan perpaduan tips 1 dan tips 2 yaitu volume biasa dan rendah dan intonasi biasa dan rendah, itu sudah merubah 80% persepsi anak kita terhadap kita orang tua yang sedang berbicara. Ya, yang tadi persepsinya mamaku bawel, papaku galak, papaku marah-marah terus tukang marah, mamaku cerewet. Dengan kita merubah volume dan intonasi saja, persepsi anak sudah berubah. Oh, papa kayaknya mau ngomong serius. Oh, kayaknya mama mau ngomong sesuatu nih, kayaknya penting. Dan persepsinya berubah hanya dengan volume dan intonasi. Belum tips nomor 3. Ya, jadi tips pertama volume direndahkan, tips kedua intonasi juga direndahkan, dan tips yang ketiga adalah kontennya, isinya. Salah satu yang membuat anak malas mendengarkan kita adalah konten yang diulang-ulang. Nah, para orang tua juga bosan kan dengarnya kan? Begitu juga anak-anak. Bosan mendengarkan isi konten yang diulang-ulang terus. Ayo belajar jangan main 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 terus. Bayangin itu dilakukan sebulan penuh. Apa yang terjadi? Kuping mau meledak, rasanya panas banget. Karena apa? Konten yang diulang, dan diulang lagi. Jadi salah satu yang membuat anak nggak mau dengerin kita karena kita terus mengulang kontennya. Terus gimana dong Pak? Kan memang saya mau suruh anak saya belajar. Ya boleh suruh anak belajar. Tapi kontennya kan nggak usah diulang-ulang terus. Contohnya. Ayo Bobby, selesai mainnya ya. Belajar. Kamu sudah main dari tadi. Sekarang saatnya kamu belajar. Buat PR, belajar buat ulangan besok. Sekali bicara. Udah. Ya kan? Kita kasih waktu. Jangan setiap 5 menit ngomong lagi. 5 menit ngomong lagi. 5 menit ngomong lagi. 5 menit ngomong lagi. Bayangin kalau setiap 5 menit ngomong, dalam 1 jam berarti ada 12 kali anak kita diomongin hal yang sama kontennya. Tapi gimana Kak? Kalau cuma sekali diomongin gak dijalanin, ntar akhirnya anak gak belajar. Oh, itulah salah satu celah atau ruang untuk orang tua dapat memberikan konsekuensi logis. Anak tidak belajar, besok ujian silahkan rasakan sendiri. Ulangan dapat jelek kan? Harus remedial kan? Saat remedial apa yang terjadi? Dia harus belajar lebih banyak. Akhirnya apa? Waktu bermain yang tadinya dia gunakan atau yang harusnya tadi dia bisa gunakan harus terpotong karena harus belajar remedial. Berikan konsekuensi logis. Anak kita sudah semakin besar. Ya, anak kita bukan anak TK. Kalau sudah SD, SMP, SMA, bolehlah. Ya, kita sekali ngomongin, anak kita nggak itu rutin, kasih dia belajar konsekuensi logis. Ya, daripada kita ngulang, akhirnya anak kita juga tetap nggak belajar dan malah jadi sebel dengerin kita dan nggak mau dengerin kita. Lebih baik udah satu aja anak kamu belajar itu selesai. Nanti ulangan dapat jelek, ya waktu bermainnya berkurang karena dia harus belajar remedial. Kasih ruang untuk anak merasakan konsekuensi logis. Ya, jadi konten jangan diulang-ulang. Sekali bicara aja lebih powerful. Saya kasih contoh singkat. Kalau pasangan, ya misalnya saya seorang suami ya, mengatakan kepada istri saya bilang, kamu cantik sekali hari ini. Istri saya pasti berbunga-bunga, pasti happy bukan? Tapi bayangin kalau saya bilang kamu cantik sekali setiap hari selama setahun penuh. Apa yang terjadi? Mungkin di bulan-bulan atau nggak usah tunggu bulan. Di minggu kedua saya bilang kamu cantik sekali, istri saya sudah tidak berbunga-bunga lagi. Karena apa? Karena sudah terlalu biasa dengan kata-kata itu. Padahal yang saya berikan itu kata-kata positif loh. Kamu cantik. Istri saya sudah tidak merasa apa-apa lagi. Hambar rasanya. Apalagi kata-kata negatif. Kamu main game terus, belajar, main terus, main. Kata-kata negatif. Kata-kata positif aja kekuatannya bisa berkurang seiring berjalannya waktu kalau diucapkan terus-menerus. Apalagi kata-kata negatif. Tidak perlu menunggu lama, terus akan luntur dengan cepat kalau kita ucapkan berulang kali. Jadi 3 tipsnya ya. Yang pertama mengurangi volume, yang kedua mengurangi intonasi, dan yang ketiga mengurangi konten yang diulang-ulang. Dengan begitu, semoga anak kita akan lebih mendengarkan kita sebagai orang tua, bukan karena kita cerewet, bukan karena kita bawel,
tapi karena kita bicaranya baik-baik. Semoga berguna dan bermanfaat. Terima kasih. Fami, because family is everything.